Nah memang sih ketika ketemuan Budiman Sujatmiko dengan Pak Prabowo Subianto itu menimbulkan banyak spekulasi, dan bahkan di sini dari Afifur Rahman, yaitu Budiman Sujatmiko adalah wakil presiden dari Pak Prabowo. Pertanyaan itu pun juga muncul karena tiba-tiba pertemuan Prabowo dengan Budiman Sujatmiko ini. Ya, saya jadi ingat pada waktu dulu, ya ketika Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, itu juga bahkan digosipkan yaitu Gibran sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Itu pun juga sudah beredar di media sosial isu-isu tersebut. Tetapi ternyata kenyataannya juga tidak. Dan bahkan juga komitmen Gibran Rakabuming Raka juga akan menuntaskan masa jabatan di Wali Kota Solo sampai dengan selesai. Artinya Gibran ya menolaklah, alias tidak mau menjadi cawapres dari siapapun termasuk Pak Prabowo Subianto. Nah ini yaitu kembali lagi isu tersebut ketika Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, ya juga diisukan akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ini hampir samalah dengan Gibran Rakabuming Raka pada waktu itu. Dan juga pada saat lalu Gibran ketika bertemu dengan Pak Prabowo juga ada pemanggilan dari PDIP. Begitu juga hal yang sama ketika Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo, juga akan ada pemanggilan dari PDIP. Ini hampir sama, cerita yang sama, dan isu yang sama. Nah, kalau menurut saya sih, kalau pandangan saya, ya kalau pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto dekat-dekat Pilpres, menurut saya hal yang lumrah ya. Entah Gibran, entah Budiman Sujatmiko, entah para politikus-politikus yang lainnya, entah Presiden Joko Widodo, menurut saya hal yang lumrah, hal yang lumrah. Tetapi menurut saya kalau menjadi cawapres, menurut saya enggak ya. Kalau menurut saya, masa sih menjadi cawapres? Nah di sini bahkan juga dikomentari oleh Aku Padi 5. Afifur Rahman, Budiman Sujatmiko wapres. Bagi aku, bila Budiman Sujatmiko jadi cawapresnya Prabowo, ataupun bila Jokowi sekalipun jadi cawapresnya Prabowo, aku tetap pilih Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024 nanti. Ganjar Pranowo. Soalnya memilih itu memang dari hati ya. Kalau hati yang paling dalam, saya memang lebih cocok dengan Ganjar Pranowo. Karena ya kalau kita lihat rekam jejaknya, apapun tidak ada beban masa lalu, menurut saya itu adalah pilihan yang paling bijaksana dalam saat ini ya. Nah, entah kalau misalkan Pak Ganjar Pranowo mempunyai cawapres yaitu Pak Prabowo Subianto, itu memang pilihan sangat sulit sekali. Saya pasti juga akan memilih Pak Ganjar Pranowo. Nah dari sini, apakah Anda nggak berpikir ya, kenapa Pak Prabowo Subianto sampai sengotot ini, sampai 4 kali? Yang kemarin ketika Pak Prabowo bersama Ibu Megawati juga gagal. Terus pemilihan presiden 2014, 2019, dan bahkan saat ini 2024. Kira-kira kenapa Pak Prabowo sampai ngotot seperti ini? Intinya ingin menjadi presiden. Ya, makanya di sini memang taktik dari Presiden Joko Widodo yaitu mencairkan Pilpres 2024 ini menurut saya sangat keren sekali. Semoga sajalah tidak ada serangan yang masif terhadap Pak Prabowo Subianto dan juga capres-capres yang lainnya, sehingga misalkan besok pemenangnya misalkan capres ABC bisa legowo, bisa menerimanya. Ya menurut saya seperti itu. Makanya di sini bahkan Presiden Joko Widodo dengan rendah hati yaitu memanggil Pak Surya Paloh dan bahkan memerintahkan Budiman Sujatmiko ke bertemu dengan Pak Prabowo. Itu menurut saya sangat keren sekali ya, supaya kondisinya cair. Kita ketahui kan Budiman Sujatmiko ini adalah seorang aktivis 98, dimana pada waktu itu juga Pak Prabowo adalah seorang jenderal yang konon katanya dari pemberitaan Pak Prabowo itu bertanggung jawab dengan aksi penculikan. Entah, tetapi saat ini kita jauhkan ya isu-isu seperti itu. Menurut saya kita songsong Pilpres 2024 yang damai, penuh kebahagiaan, penuh keceriaan. Kita sambut pemilu apapun pilihan kita, tidak masalah. Kita buktikan pada tahun 2024
yaitu Indonesia bisa membuat pemilu damai, bahagia, tentram, dan juga ceria kita tunjukkan pada dunia. Pada dunia kalau Indonesia bisa melaksanakan pemilu yang damai demi menyongsong Indonesia yang maju, Indonesia 2045. Memang ini sangat diperlukan sekali, yaitu para politisi hidup berdampingan demi Indonesia maju. Tetapi di sini, yaitu ketika ada kabar Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Di sini PDIP akan panggil Budiman usai temui Pak Prabowo. Di sini dari CNN Indonesia, saya memang jadi teringat pada waktu lalu ketika Gibran Rakabuming Raka juga bertemu dengan Pak Prabowo, juga ada pemanggilan hampir sama. DPP PDIP bakal memanggil Budiman untuk meminta klarifikasi atas pertemuannya dengan bakal calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, pada Selasa kemarin 18 Juli. Pasti kami panggil, semua diperlakukan sama. Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kehormatan Komarudin mengutip dari Antara pada Rabu 19 Juli. Pemanggilan dilakukan seperti yang dilakukan terhadap kader PDIP Effendi Simbolon. Beberapa waktu lalu, kala itu Effendi Simbolon juga mengundang Prabowo Subianto dalam sebuah acara Marga Simbolon di Jakarta. Meski Budiman datang atas nama pribadi, PDIP tetap memanggilnya untuk meminta klarifikasi lantaran menemui capres dari partai lain. Sama juga dengan Budiman, tidak akan dibedakan walau Budiman menyatakan, "Wah, ini saya tidak mewakili partai tetapi mewakili pribadi," kata Komarudin. Dia menegaskan bahwa kader PDIP terikat dengan aturan partai. Komarudin menyatakan tiap kader partai memiliki batas selama kartu tanda anggota KTA, bukan bebas sebebas seperti masyarakat biasa yang bukan berorganisasi, kata dia. Nah, di sini juga Budiman merespon, yaitu Budiman Sujatmiko siap dipanggil PDIP. Mari dukung Prabowo, jangan ganduli masa lalu terus. Di sini politisi Budiman Sujatmiko minta masyarakat terbuka pada Prabowo Subianto. Menurut Budiman, Ketua Umum Partai Gerindra itu memang pernah punya dosa, namun tak perlu terus diingat sebagai sebuah aib yang tak bisa dimaafkan. Karena sebagai seorang manusia tak luput dari dosa masa lalu, seperti dirinya juga punya dosa. Nah, saya memang terbuka lebar lah, walaupun Pak Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan, dan ketiga capres tersebut saya terbuka lebar. Tetapi yaitu kita buktikanlah pada Pilpres 2024 besok, ketika pencoblosan kita harus memilih yang terbaik. Masyarakat saat ini sudah cerdas kok dalam memilih seorang pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Apalagi juga sudah berpengalaman pada Pilpres 2014 dan 2019 dan Pilkada 2017. Kita pasti bisa memilih yang terbaik. Pasti kita akan bisa lah. Jadi kita memang harus terbuka lah.